Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah pakai masker atau buka? Pengen tahu aja atau pengen tahu banget? Oh, pengen tahu banget. Oke, sudah buka. Bismillah. Masya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terlebih dahulu yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 010 Teluk Kenidai dan Ibu Kepala Sekolah dari SMP 010 Teluk SMP 1 Atap Teluk Kenidai dan segenap guru serta yang saya hormati kakak-kakak dari UIN Suska Pengajar. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah sedikit mendung kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di sekolah tercinta yang insya Allah sekolah ini penuh barokah. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi adik-adik sekalian, kalau kita mendengar kata Rasulullah SAW, jangan lupa kita langsung menjawab dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Satu sholawat yang kita baca pahalanya dapat 10. Oke? Jadi kita harus rajin-rajin baca sholawat. Udah kenal sama Ustazah? Udah, berarti Ustazah nggak perlu kenalan ya? Kenalan nggak? Kenalan, oke. Ustazah nama lengkapnya adalah Fatimah Az-Zahra Salim Barabut. Asalnya dari Jombang, Jawa Timur. Ustazah dari Jawa Timur, orang Jawa. Nah, Ustazah sudah menikah. Alhamdulillah. Ya. Tapi Ustazah di sini sebagai mahasiswi atau peserta didik dari Ibu yang terhormat Ibu Hepriza. Nah, saya mahasiswinya Ibu Hepriza. Ibu Hepriza di sini guru matematika, oke? Nah, tapi kalau di UIN Suska, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, beliau menjadi dosen Ustazah pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi antum semua adik-adik di sini nih yang guru matematikanya tuh dosen loh. Jangan salah. Bukan guru biasa, tapi dosen yang mengajar kakak-kakak juga di sini. Nah, oke. Gimana? Luar biasa berarti apa jawabannya? Masya Allah. Oke. Jadi nama Ustazah tadi Ustazah Fatimah, asalnya dari Jombang. Ustazah kesini tadi dari rumah, sekarang tinggalnya di sini, menetap di Desa Rimbo Panjang. Nah, tepatnya di Jalan Kamboja, pesantren Mahat Az-Zahra. Nah, itu adalah pesantrennya Ustadz Abdul Somad. Jadi Ustazah adalah bidadarinya Ustadz Abdul Somad. Oke. Masya Allah. Ya, jadi Ustazah tinggalnya di sana. Yang mau mampir boleh, silahkan. Di sana ada pondok. Ada juga sama di sana kegiatannya. Ustazah sedikit cerita ya. Nah, jadi di sana tuh kegiatannya kalau pagi ada yang sekolah, ada yang TK, ada yang SD, juga ada yang pesantren SMP.
Nah, yang SD baru kelas 1 SD karena baru dibuka tahun ajaran baru kemarin itu. Insya Allah nanti tahun depan yang kelas 1 naik ke kelas 2 dan yang TK hanya TK besar, tidak ada TK kecil. Kegiatannya kalau habis sholat maghrib ada TPQ, ada mengaji. Nah, adik-adik di sini mengaji nggak? Di sekolah atau di luar sekolah? Di luar sekolah ada juga. Ada yang punya hafalan? Ada yang punya hafalan? Ada. Nanti ustazah mau kasih tebak-tebakan di akhir. Ustazah ada hadiah uang 75.000. Nanti tapi dari perempuan ada, dari laki-laki ada. Oke? Oke. Jadi sekarang Ustazah menetapnya di Desa Rimbo Panjang ya. Yang mau mampir boleh, silahkan. Terus adik-adik di sini Ustazah mau menyampaikan apa? 5 poin, 5 hal. 5 hal itu dimana kalau seumpamanya Ramadan, bulan Ramadan ini kan kita sedang di bulan suci Ramadan. Biasanya adik-adik kalau di bulan Ramadan makin banyak nakal atau makin banyak pinternya? Banyak pinternya? Iya. Berarti kalau udah nggak Ramadan, pinternya hilang. Banyak nakalnya gitu. Iya apa iya? Nah, jadi gini adik-adik. Kalau seumpamanya kita di bulan Ramadan itu banyak pinternya, itu bukan karena bulan Ramadan. Memang bulan Ramadan itu kalau kita melakukan kebaikan, dia dilipat gandakan pahalanya. Tapi bukan karena bulan Ramadannya. Jadi pikiran kita harus dirubah. Kalau di bulan Ramadan itu untuk membiasakan diri menjadi baik dari bulan Ramadan sampai seterusnya. Bukan karena bulan Ramadan itu kita rajin sholat, rajin ngaji, memang kita banyak dapat pahala. Tapi di bulan itu kita membiasakan diri supaya setelahnya kita terbiasa. Jadi gitu. Nah, 5 hal itu yang pertama, bulan Ramadan itu melatih kita takut kepada Allah. Kenapa bisa gitu? Ada yang tahu? Nah, jadi kenapa bisa melatih kita takut pada Allah? Karena di bulan puasa itu kita takut minum. Kita takut iya, karena kalau makan minum kan batal puasanya, nggak jadi puasa. Nah, jadi kita takut minum, takut makan karena kita takut kepada Allah itu. Jadi melatih diri kita takut kepada Allah. Terus selanjutnya kita takut apa? Ngomongin orang. Boleh apa enggak ngomongin orang? Nggak boleh. Boleh apa enggak? Oh, kalau main TikTok boleh nggak? Boleh, tapi ya gimana dulu mainnya. Kalau untuk joget-joget, kan kalau perempuan aurat, nggak boleh perempuan tuh joget-joget. Nah, tapi kalau seumpamanya TikToknya untuk saling berbagi ilmu. Nah, nanti kalau seumpamanya kita buat TikTok, seumpamanya gini, cara bersalam kepada guru yang baik gitu. Seumpamanya kan judul TikToknya gitu. Terus dilihat sama semua orang. Nah, karena kita yang buat, yang ngelihat 1000 orang. Nah, orang melihat 1000 orang itu tadi pahalanya datang ke kita semua karena menjadi amal jariyah kayak gitu. Oke? Berarti sekarang konten TikToknya dirubah ya, berbagi ilmu ya. Oke, insya Allah. Selanjutnya poin yang kedua adalah di bulan Ramadan itu membuat kita cinta kepada Al-Quran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu kita banyak mengaji, banyak tadarus. Nah, jadi kalau kita sering ngaji, sering tadarus, nanti di bulan selanjutnya kita jadi terbiasa. Oke? Ada yang sudah Al-Quran ngajinya? Ada yang masih Iqra?
Ada. Yang ikro nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati, tetap semangat. Oke. Cinta Al-Quran. Yang pertama tadi takut kepada Allah, yang kedua cinta Al-Quran, yang ketiga cinta dengan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu apa? Ya, Qiyamul Lail itu adalah ibadah-ibadah yang mana kita kerjakan pada tengah malam, sepertiga malam. Nah, biasanya sholat tahajud, sholat hajat, dan lain sebagainya. Jadi malam Ramadan itu jangan disia-siakan dengan main game, main mobile legend, ya. Jangan, nanti rugi kita, ya kan? Harusnya kita terbiasa dengan sholat sunnah. Siap? Insya Allah sih. Insya Allah siap. Oke. Nah, terus poin yang keempat adalah kita cinta dengan sedekah. Kenapa kita cinta dengan sedekah? Karena kan kalau puasa lapar tuh, menahan lapar, ya kan? Nah, kalau puasa itu menahan lapar, otomatis kalau kita rasanya gimana ya? Kadang kan kita jadi karena tahan lapar itu jadinya kita merasa, oh iya ya, kita aja yang puasa aja lapar, gimana orang yang nggak pernah bisa makan karena nggak punya uang, pasti mereka lapar, kita aja cuma 1 bulan puasanya, gimana orang yang nggak bisa makan berhari-hari lebih dari 1 bulan, susah makan. Nah itulah makanya kita jadinya sedekah. Itu sedekah boleh dalam bentuk apapun, uang boleh, makanan boleh, bahkan senyum juga boleh. Nah contohnya ini sekarang Ustazah senyum, nah berarti Ustazah sedekah sama kalian ya. Oke, itu senyum semua, berarti kalian semua sedekah sama Ustazah juga. Oke. Nah, poin yang kelima, Ustazah ini menyampaikannya singkat aja, nggak lama-lama, karena nanti kalau lama-lama nggak dapat hadiah, nanti lama, kuisnya lama, oke? Ya, yang terakhir di bulan Ramadan ini membiasakan kita untuk cinta kepada masjid. Nah, karena kita sholat tarawih, yang laki-laki wajib di masjid. Laki-laki tuh sholatnya harus di masjid. Nggak boleh kayak kayak perempuan kan boleh di rumah. Nah gitu, jadi kalau laki-laki harus di masjid. Iya kan, ini kan nanti yang laki-laki anak-anak depan Ustazah ini kan semuanya calon-calon presiden, ya kan? Iya, calon apa lagi? Gubernur, ada yang calon pesepak bola dunia. Oke. Nah tapi jangan lupa, kita harus jadi pesepak bola dunia yang hafiz Quran, jadi presiden yang hafal Quran, ya kan? Jadi gubernur yang hafal Quran. Nah, jadi adik-adik semua jangan sampai menyia-nyiakan waktu, atau mungkin nanti sampai adik-adik sampai kuliah jangan sampai nggak punya hafalan Al-Quran. Jadi harus minimal sedikit-dikitnya adalah hafalan. Oke? Siap? Ya. Jadi tadi Ustazah ulangin lagi ya. Poin pertamanya apa tadi? Takut kepada Allah. Yang kedua, cinta Al-Quran. Ketiga, cinta pada Qiyamul Lail. Yang keempat, cinta bersedekah. Yang kelima, cinta masjid. Nah itu diingat-ingat, nanti masuk kuis nanti itu pertanyaannya. Oke? Ya. Baik, sebelum Ustazah tutup, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Jelas semua? Insya Allah jelas ya? Mudah dipahami? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan ini kalian ingat sampai nanti jadi kakek nenek ya. Amin ya rabbal alamin. Nanti jadi pahala jariah untuk Ustazah. Jadi nanti kalau seumpamanya Ustazah meninggal, terus kalian ingat, dulu Ustazah Fatimah tuh pernah loh gitu, bisa menyampaikan ini. Nah terus kalian kirim Al-Fatihah untuk Ustazah. Oke, siap? Ya.
Semoga kita semua diberi keberkahan dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ustazah doakan anak-anak semuanya di sini jadi hafidh-hafidhoh. Jadi orang-orang yang penghafal Quran ya. Sama, nanti jadi pengusaha yang hafal Quran. Jadi perias make up ya, jadi pengerias kemanten juga penghafal Quran, ya kan? Nah, jadi harus jadi orang-orang yang keren. Dan nanti Indonesia akan dipimpin oleh orang-orang yang hafal Al-Quran supaya negerinya jadi berkah. Oke? Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar ngaji, jangan lupa tonton Uma Sami Official. Subscribe, like, share, and comment.